kowe kudu ngerti soal Samara. Berikut fakta-fakta unik tentang Samara Amani Alatas, tokoh muda yang dikenal di dunia politik Indonesia. 1. Latar belakang dan nama Alatas. Samara lahir di Jakarta pada tanggal 24 Juni 1996 dengan nama Samara Amani Alatas. Ayahnya adalah Muhammad Abdurrahman Alatas, seorang pengusaha di bidang pertambangan. Samara menyelesaikan kuliah S1 di Universitas Paramadina, jurusan Ilmu Komunikasi sebagai penulis opini politik sejak masa kuliah. Ia menyelesaikannya dalam waktu 3/2 tahun dengan predikat magna cum laude. Kemudian melanjutkan S2 di NYU Amrik, bidang Public Policy Media Studies melalui beasiswa Fulbright. Samara menikah dengan Ismail Fajriye Alatas, seorang pengajar di NYU. Di mana sebelumnya Samara sudah pernah menikah dengan suami pertama bernama Ismet Alatas, sebuah kebetulan yang menarik karena dua laki-laki yang pernah dinikahinya dan ayahnya semuanya memiliki nama Alatas. 2. Karir sebelum masuk dunia politik. Samara pernah magang di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kemudian kerja sebagai analis copywriter di PT Reston Indonesia dan co-founder pendiri organisasi Perempuan Politik. 3. Karir politik. Samara masuk politik sejak usia 21 tahun. Ia mulai dikenal publik saat bergabung dengan PSI ketika usianya masih sangat muda. Ia pernah menduduki posisi Ketua DPP Bidang Eksternal PSI, menjadikannya salah satu perempuan termuda yang memegang posisi strategis di Partai Politik Nasional. Samara maju sebagai calon anggota DPR RI dari PSI untuk Dapil Jakarta Timur, meski belum berhasil lolos ke Senayan. 4. Idealisme. Ia menulis buku berjudul Curhat Politisi Cantik yang membahas pandangannya tentang politik, kaum muda, dan demokrasi Indonesia. Samara dikenal vokal memperjuangkan isu pemberdayaan perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, dan isu sosial yang menyangkut anak. 6. Tidak lagi aktif di PSI. Samara mengundurkan diri dari PSI pada tahun 2022 karena ingin fokus pada keluarga dan studi di luar negeri. Setelah pengunduran diri ini, muncul sejumlah serangan ke dirinya, termasuk tuduhan kadrun atau antek Yaman. Saat ini Samara lebih banyak menghabiskan waktunya di Amerika Serikat, mengikuti suaminya yang bekerja dan mengajar di New York. 7. Jabatan di pemerintahan. Samara kemudian ditunjuk sebagai komisaris independen di PT Perkebunan Nusantara 3, Persero, PT PN3, dan sebagai staf khusus di Kementerian BUMN. 8. Harta kekayaan. Menurut LHKPN per Desember 2024, ia memiliki total harta kekayaan sebesar 3,94 miliar rupiah, di mana porsi kekayaan terbesar ada di kas dan setara kas senilai 2,34 miliar rupiah.